Setelah Rajab, bulan apa lagi? Bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu apa pula maknanya? Kalau Rajab tadi artinya agung mulia. Nah, sekarang Sya'ban. Kan doanya kan sekaligus Sya'ban tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, Sya'ban itu apa pula artinya? Sya'ban diambil dari kata sya'uba. Kalau kita tambahkan dia tasya'aba, ada polanya seperti itu, wazan-wazan fi'ilnya. Itu artinya cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita subuh kali ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian setelah salat subuh ini kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita ini kegiatan yang diberkahi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, pada subuh kali ini, karena momentum kita ini adalah bulan yang baik, bulan Rajab, dan amat sangat sayang kalau kita lewatkan pembahasan seputar apa yang mesti dilakukan seorang muslim ketika berada di bulan Rajab. Maka kita tidak lewatkan kesempatan ini, bahkan kita sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Yang pertama kita memahami makna Rajab dulu. Apa itu Rajab? Setahu Bapak Ibu, Rajab itu apa artinya? Kan bahasa Arab itu Rajab. Ada yang tahu, Pak? Kalau tak tahu dikasih tahu. Tak tahu ya. Rajab itu artinya mulia, agung. Kalau kita lihat di kamus itu rajaba, yurajjibu, terjiban. Itu maknanya dalam kamus bahasa Arab, kan terjemahannya bahasa Arab. Maknanya apa? Ta'ziman. Terjiban, ta'ziman, pengagungan. Sehingga bulan Rajab itu dia disebut Rajab karena dia memang agung. Mengapa bulan Rajab ini bulan agung? Nah, itu karena sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menetapkan bahwa bulan ini agung, mulia, itu karena Allah yang menetapkannya. Di mana penetapan itu? Dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi kalau kita bacalah surah At-Taubah ayat 36, itu isinya tentang ada 4 bulan haram. Bulan haram itu juga yang dimaksud adalah bulan mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan.
fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Nah, itu Allah yang menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Mengapa harus disebut 12 bulan? Karena dulu orang Arab jahiliyah ini menetapkan dalam 1 tahun itu 13 bulan. Dibuatnya 13 bulan. Kata Allah, dalam ketetapan Allah 1 tahun itu cuma 12 bulan saja. Nah, itu sebabnya turun ayat ini. Di antaranya karena ada orang-orang jahiliyah yang nyeleneh. Bulan cuma 12 ditambahnya 1. Nah, kata Allah, dalam ketetapan Allah cuma 12 bulan. Sejak kapan ditetapkan 12 bulan dalam setahun? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakan langit dan bumi. Sejak diciptakan langit dan bumi, sejak itu Allah tetapkan berjalan, waktu itu berputar dalam 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 12 bulan kemudian disaring. Dari 12 bulan ini disaring lagi. Ternyata dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia, terhormat. Nah, itu. Haram, hurmah, bahasa Arabnya hurmatun. Dari hurmatun inilah lahir kata bahasa Indonesia hormat. Jadi disebut bulan haram, bulan yang dihormati. Disebut Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Jadi tidak selamanya kata haram itu bermakna dilarang. Jadi kalau umpamanya khamar itu haram, berarti dilarang, terlarang. Tapi kalau setiap kata haram diartikan terlarang, gimana kita mengartikan Masjidil Haram? Masjidil Haram, masjid terlarang. Maka ada makna lain selain bermakna terlarang. Haram juga bermakna dimuliakan, dihormati, diagungkan. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Tetapi Allah tidak jelaskan 4 bulan haram itu apa-apa saja di dalam Quran. Lalu siapa yang menjelaskan 4 bulan haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tugas Nabi itu untuk menjelaskan isi Al-Qur'an itu. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, wa anzalna, dan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Jadi kalau tidak dijelaskan, ini tak tahu kita 4 bulan haram. Ternyata Nabi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu berputar sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun as-sanatu 12 syahran, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Lalu Nabi merincikan 4 bulan haram itu apa. Kata Nabi, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Nabi rincikan 3 bulan berturut-turut itu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut. Satu lagi yang terpisah, wa Rajabu Mudhar, yaitu bulan Rajab, suku Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang posisi bulan Rajab ini antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Sebelum Rajab ini bulan Jumadal Akhir. Setelah Jumadal Akhir bulan Rajab. Setelah Rajab bulan Sya'ban. Setelah itu baru Ramadan. Nah, posisi bulan Rajab ini antara Jumadal Akhir bulan Sya'ban. Nah, salah satu dari bulan haram itu adalah bulan Rajab.
Mengapa Nabi mengatakan 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah? Apa sebabnya yang 3 ini berturut-turut? Kenapa tidak dilangsungkan aja 4 berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar gitu. Kenapa harus terpisah Rajab ini? Itu perlu dikaji. Mengapa tidak dilangsungkan saja 4 sekaligus berturut-turut? Maka para ulama kita mengkaji. Bulan haram ini 3-nya berturut-turut, itu berhubungan dengan ibadah haji. Zulqa'dah berangkat ke tanah suci, proses perjalanan ibadah haji. Zulhijjah puncak ibadah haji. Muharram kepulangan. Jadi 3 bulan berturut-turut itu berangkat melaksanakan ibadah haji, kemudian pulang. Supaya perjalanan haji itu aman, berangkatnya aman, pelaksanaan haji itu aman, kemudian pulangnya juga aman, maka ditetapkanlah 3 bulan itu berturut-turut. Mengapa khawatir tidak aman? Karena memang zaman dulu, tradisi orang-orang jahiliyah dulu, mereka ini memang sebahagian mereka itu ya namanya jahiliyah, ya perampok, menzolimi orang di jalan. Itu kalau ada orang bawa barang-barang itu bawaan, kalau dia naik unta atau apapun lah kendaraannya, itu di stop di tengah jalan, suruh turunkan, periksa mana barang-barang berharga, tinggalkan, dirampas, kalau tidak dibunuh. Itulah tradisi zaman dulu. Tapi dengan kesepakatan bahwa bulan ini bulan haji, dia perlu perjalanannya aman, maka ditetapkanlah, disepakati 3 bulan berturut-turut ini tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada penganiayaan, tidak boleh ada perampokan, perampasan. Disepakati. Kalau ada terbukti ada 1 orang umpamanya dia merampas atau merampok, menzalimi orang, maka disidang dia dan dipastikan dari suku apa. Umpamanya dari suku Bani ini, maka seluruh suku-suku yang di Arab itu menghinakannya, dan itu menjadi aib bagi suku itu. Maka mereka pun menjaga diri mereka, masing-masing suku itu menjaga diri supaya jangan sampai menzalimi orang di bulan-bulan haram, khususnya lagi ketika perjalanan pergi pulang dan perginya ibadah, melaksanakan ibadah haji. Nah, itu diantara. Nah, tapi yang menarik, mengapa Rajab ini terpisah? Kan jauh tuh dari bulan haji itu. Kalau kita sebutkan urutannya, mulai dari Zulqa'dah tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, menuju Rajab tuh masih berapa bulan? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan 7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan 7. Jauh dia dari bulan Muharramnya jauh. 6 bulan setelah bulan Muharram. Nah, mengapa dia terpisah sendiri, tidak ada kawannya? Maka para ulama mengatakan bulan Rajab itu sebetulnya tidak terpisah, karena tujuan dia berada sendiri di bulan 7 itu sebenarnya ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Karena setelah Rajab adalah Sya'ban, setelah Sya'ban adalah Ramadan. Hubungannya dengan Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu perlu kita melihat bulan Rajab ini bukan sekedar bulan mulia lalu berhenti sampai di situ, tidak. Bulan Rajab bulan persiapan menyambut Ramadan. Itulah makanya Nabi, yang dilakukan Nabi di bulan Rajab itu, kalau kita lihat hadis dalam kitab Imam At-Tabrani,
idza dakhala Rajab, Nabi kalau masuk ke bulan Rajab dia berdoa kepada Allah. Doa Nabi itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tampaknya itu pun dah selalu kita amalkan. Setiap selesai sholat dibimbing oleh imam, kemudian dibacalah di antara doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu kan semangat menuju Ramadan tuh, sampai berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu kan ada harapan yang kuat di dalam hati. Dan begitulah Nabi ketika berada di bulan Rajab, dia sudah berharap betul kepada Allah, memohon kepada Allah, sampaikanlah ke bulan Ramadan. Sampai ada ulama namanya Syekh Ibnu Rajab, namanya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata dia? Fihi, dalam hadis ini terdapat dalilun, merupakan ini adalah dalil ala nadbid du'a bil baqa ilal azmanil fadilah, disunnahkannya kita berdoa agar dipanjangkan umur, disampaikan ilal azmanil fadilah, kepada waktu yang utama. Waktu yang utama itu apa? Ramadan. Bulan yang paling istimewa itu bulan Ramadan. Maka ketika bulan Rajab kita disuruh berharap, berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan yang istimewa itu. Fa innal mu'min la yaziduhu umruhu illa khairan. Karena orang beriman itu tidaklah bertambah umurnya melainkan bertambah pula kebaikannya. Jadi disuruh kita berdoa agar sampai ke bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya bisa menambah amal soleh. Nah, itu diniatkan dari sekarang. Jadi kalau begitu, bulan Rajab ada bulan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebetulnya menyambut bulan suci Ramadan itu sekarang, bulan Rajab ini, bukan sehari sebelum Ramadan. Itu pun nyambutnya di sungai. Kita menyambut Ramadan ini sekarang, bukan sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan itu bahasanya apa itu karena tradisi aja, tradisi masyarakat. Tapi kalau ngikut sunnahnya Nabi, benar-benar sudah tercium bau-bau Ramadan itu. Sudah terbayang, dia bayangkan betapa mulianya Ramadan. Sekarang ini udah dia lakukan segala sesuatu, di antaranya berdoa. Kita ini kan tak tahu sampai enggak kira-kira nanti ke Ramadan. Tak tahu kita. Tak ada yang tahu kita ini bahwa umur kita sampai kapan. Yang ada yang kita lakukan bermohon kepada Allah. Sampaikan kami ya Allah. Karena orang beriman tuh kalau tahulah dia Ramadan tuh bulan istimewa yang luar biasa, kalau bisa Ramadan tuh sepanjang waktu aja lah. Kalau bisa ya Allah jadikan Ramadan sepanjang waktu. Kalau tahulah keutamaannya. Nah, begitulah gambaran kemuliaan Ramadan. Sehingga Nabi berharap betul dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita pun ada rasa di situ. Kira-kira udah terasa bulan Ramadannya atau belum? Kalau tak terasa, kita rasakan dengan semangat kita. Ya Allah, ada 2 bulan lagi ini. Disitulah semua amal-amal kita ini kalau dilakukan di situ dilipat gandakan oleh Allah. Dan disitulah hari di mana dileburkan dosa, diampuni dosa-dosa oleh Allah. Maka sampaikan aku ke situ ya Allah. Nah, jadi bulan terselamatkannya dari api neraka. Kalau beramal soleh di bulan itu, maka kita berharap agar sampai ke bulan Ramadan. Lalu kenapa trennya di masyarakat kita cuma sehari sebelum Ramadan tuh baru dianggap menyambut Ramadan? Sebetulnya enggak juga.
Sekarang ini kalau ngaji itu udah terasa dia ingin masuk Ramadan, udah buat kegiatan, acara-acara. Cuma memang di masjid-masjid kan ada acara penutupan pengajian. Mestinya pengajian itu bertambah banyak Ramadan, bukan ditutup. Tapi maksudnya penutupan kajian rutin. Biasanya kalau dilakukan kajian rutin itu di waktu tertentu, ba'da maghrib kan tak ada lagi. Nah, ditutup sementara sehingga ngajinya itu nanti sebelum tarawih. Ya, kalau ngaji ibu-ibu mungkin karena kesibukan sore mencari pecal, akhirnya sore itu ditutup sementara. Akhirnya nanti ditambah dengan kajiannya setiap subuh, kemudian setiap malam. Nah, itu maksudnya. Artinya begitulah semangatnya menyambut Ramadan. Jadi sebetulnya apa cocok tuh dibahasakan penutupan pengajian? Kalau mau kita bahasakan, bukan penutupan pengajian, membuka pengajian yang lebih banyak sebetulnya. Menutup yang rutinitas di luar Ramadan untuk pengajian yang lebih banyak di bulan Ramadan. Kalau perlu itu dibuat kajian duha, kajian ba'da zuhur. Ada masjid itu memang tak ada berhenti pengajian. Selama Ramadan tuh full setiap selesai sholat, kecuali habis maghrib itu. Tapi menjelang maghrib ada. Menjelang berbuka ada lagi pengajian demi pengajian. Karena keutamaan untuk ilmu itu besar, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kita berharaplah mendapat banyak istifadah ilmu dari guru-guru kita untuk bisa kita amalkan, terutama di bulan Ramadan nanti itu. Banyakkan aja pengajian, banyak maklumat, banyak ilmu kita. Kita pun bisa beribadah dengan maksimal, insyaallah. Terus mengapa yang mandi-mandi ini gimana hukumnya? Itu dibahas oleh ulama-ulama kita. Itu sudah menjadi tradisi. Sebetulnya mandi itu kapan-kapan aja boleh. Tapi mandi di sungai ini masalahnya. Kenapa harus di sungai? Dulu belum ada lagi toilet atau kamar mandi di rumah. Zaman-zaman dulu mana ada orang buat kamar mandi di rumahnya. Jadi mandinya di mana? Itulah di sungai, dibuat jamban itu kan. Di situlah toiletnya, situlah mandinya. Yang zaman-zaman dulu yang di tepi-tepi sungai. Tapi sekarang masih ada juga tuh yang seperti itu. Nah, sehingga jadi tradisi berkumpul, bergembira, dan sayangnya memang ini disalahpahami. Ada satu hadis yang itu bukan hadis, tetapi dianggap hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Populer hadis, dari kecil saya dah hafal tuh. Selalu didengung-dengungkan, khususnya lagi sehari sebelum Ramadan itu. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Pernah enggak Bapak Ibu dengar? Itu bukan hadis. Apalagi itu bisa disalahpahami. Bergembira aja cukup, habis itu haram masuk neraka. Jadi kita tak usah sholat, tak usah puasa aja lah lagi, gembira aja kita, udah selamat dari neraka. Nah, itu kan perlu diluruskan. Saya undanglah ustadz untuk berceramah di luar kota, karena jemaah di luar kota itu minta carikan ustadz Pekanbaru. Jadi kalau ustadz Pekanbaru itu kalau di kampung itu hebat. Cari ustadz Pekanbaru, undanglah. Saya hadir di acara itu. Semangat ceramah, disampaikannya hadis itu. Saya tak tahu kalau dia tak tahu kalau hadis itu palsu. Disampaikan hadis itu, siapa yang bergembira, bacanya man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Tak mungkin kita tegur pula ustaz sedang berceramah itu. Saat itu kan nanti dia malu atau bagaimana. Tapi ini udah kecolongan. Jadi hadis-hadis seperti ini sudah memasyarakat. Dan masyarakat pun enggak asing.
maknanya dipahami ya gembira ginilah sebelum masuk Ramadan ini kita bersemangat, bergembira. Tapi dampaknya hadis itu banyak orang akhirnya gembira, besok tak puasa dia. Kenapa? Cukup bergembira, akhirnya tidak masuk, dia diharamkan jasadnya dalam api neraka. Itu kekeliruan. Ciri-ciri hadis palsu itu ya begitu. Terlalu mudah berlakukan amal dengan cara mendapatkan yang sangat spesial. Ya banyaklah hadis-hadis palsu itu seputar Ramadan itu ada. Seputar Rajab ini banyak juga hadis palsunya. Hadis-hadis siapa yang memberitahu besok adalah bulan Rajab, maka dia akan diselamatkan 7 keturunannya dari api neraka. 7 keturunan hanya sekedar memberitahu besok bulan Rajab. Itu berkembang. Tapi kita yang ngaji, kita tak mau itu diyakini karena sudah jelas itu hadis palsu, maka kita tidak populerkan hadis-hadis seperti itu. Kalau kita sampaikan tujuannya menjelaskan ini bukan hadis, bagus, supaya orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Sampai keutamaan Rajab itu kalau disebut dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, itu dijelaskannya hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab itu pada umumnya palsu, sebahagian dhaif. Itulah makanya berhati-hati juga dengan keutamaan Rajab ini. Tetapi kalau kita memahami secara lurusnya, memang ada keutamaannya. Nah, di antara keutamaan bulan Rajab, siapa yang beramal di bulan Rajab, beramal soleh, dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang berbuat dosa, dilipat gandakan pula dosanya. Itu kehati-hatian kita itu. Nah, yang mengatakan begitu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menzalimi dirimu, janganlah berbuat dosa. Kecil dosanya, tapi kalau dilakukan di bulan Rajab, besar dalam pandangan Allah. Kenapa? Bulan Rajab ini bulan mulia. Jangan mengotori kemuliaan bulan haram, kata Allah. Kalau kita melakukan dosa walaupun dosa kecil, kita dianggap mengotori kemuliaan bulan ini, makanya dosanya besar. Walaupun kecil dosanya, tapi besar dalam pandangan Allah. Apalagi kalau yang dilakukan dosa besar. Kalau dosa kecil saja dianggap besar, gimana kalau dosa besar? Maka dia berlipat-lipat dosanya. Jangan sampai di akhirat nanti ketika dilihat catatan amal perbuatan hamba si fulan melakukan dosa besar, kata yang melihat catatan, perasaan waktu di dunia tak ada saya buat dosa besar, kok dalam datanya jadi dosa besar. Pas dilihat di keterangan melakukan dosa kecil di bulan Rajab. Itu yang kita khawatirkan. Gara-gara kita tak peduli dengan bulan haram, kita anggap remeh dosa-dosa kecil, rupanya dia jadi dosa besar. Na'udzubillah. Maka kita saling mengingatkan. Ini bulan Rajab, jangan kita anggap remeh ini masalah dosa-dosa nih. Karena dosa kecil pun dia akan dipandang besar. Jadi intinya amalan apa yang mau kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama tadi kita berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini adalah bulan persiapan menyambut Ramadan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Segala macam amal soleh yang baik-baik buatlah. Inilah kesempatan kita. Buatlah. Mau kalau kita sebelum bulan Rajab ini kita baca Qur'annya 2 baris, maka bulan
Rajab ini buat 2 halaman. Artinya kita ingin menambah. Kalau zikirnya belum banyak, tambahkan lagi. Kalau salat sunnahnya masih sedikit, tambahkan lagi. Kalau banyak yang bisa kita amalkan. Nah, kalau kita ingin memperbanyak sedekah, inilah kesempatannya bulan Rajab. Karena ada orang yang semangat dia bersedekah di bulan Ramadan, tapi di bulan lain tak semangat. Saya Ustaz, saya bersedekah tuh. Saya ikut sunnah Nabi, karena Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan. Akhirnya nanti ajalah saya sedekahnya di bulan Ramadan. Malaikat maut datang sebelum Ramadan. Jadi tak jadi dia bersedekah. Nah, jadi jangan ditunda amal-amal, mumpung ini bulan yang mulia dilipat gandakan. Ini sebetulnya bulan mendulang amal soleh. Kalau paham kita bulan Rajab inilah bulan memperbanyak amal soleh sehingga memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mahsyar, di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini, kajian singkat ini bisa memberi semangat kepada kita untuk melakukan amal soleh. Amal soleh apapun yang baik-baik, inilah kesempatan kita untuk memperbanyak karena ia dilipat gandakan. Tapi yang menarik, kalau bulan Rajab ini buat kebaikan dilipat gandakan pahalanya, buat dosa dilipat gandakan dosanya. Bedanya dengan Ramadan, buat kebaikan dilipat gandakan pahalanya, buat dosa enggak. Artinya tingkat hati-hati itu mestinya lebih tinggi sekarang nih di bulan Rajab ini. Karena 50-50 itu, bahkan lebih besar pahala kebaikan. Cuma kalau buat dosa dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari berbuat dosa, dan Allah beri semangat kita untuk tetap beramal soleh. Inilah 3 amal yang mungkin menjadi persiapan kita: berdoa, memperbanyak amal soleh, segala macam amal soleh, kemudian berhati-hati tidak melakukan dosa sekecil apapun. Jadi agak-agak mau melakukan, tahan. Ini jadi dosa besar nih walaupun dosa kecil. Itulah gambarannya berada di bulan Rajab. Mungkin kita diskusikan beberapa penjelasan ini terkait bulan Rajab atau hal-hal lain, kita bahas dalam diskusi kita. Sebagaimana biasa, ada tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tak ada, dihitung paham, udah mengerti dan tak berarti itu tanda bahwa jemaah ini memang udah ngaji semua kan, dah selalu dengar kajian-kajian seperti ini kan, tak perlu ditanyakan lagi. Habis Pak? Mau ditambah lagi tak? Ini kan masih ada waktu sedikit sebelum Isyraq kan? Nah, gimana Pak? 50 menit lagi. Nah, setelah Rajab bulan apa lagi? Bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu apa pula maknanya? Kalau Rajab tadi artinya agung mulia. Nah, sekarang Sya'ban. Kan doanya kan sekaligus Sya'ban tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, Sya'ban itu apa pula artinya? Sya'ban diambil dari kata sya'uba. Kalau kita tambahkan dia tasya'aba, ada polanya seperti itu, wazan-wazan fi'ilnya. Itu artinya cabang. Cabang-cabang. Kan ada syu'batun minal iman. Ya kan ada tuh at-tahuru syu'batun minal iman. Kesucian itu merupakan cabang-cabang keimanan. Yang sekarang dia kalimat itu menjadi
istilah populer an-nazafatu minal iman, walaupun itu bukan hadis itu. Itu banyak juga keliru tuh di dinding-dinding sekolah tuh biasa tuh. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Dibuatnya di situ dalam kurung al-hadis. Pas ditanya penulisnya, siapa yang buat ini? Al-hadis ini hadis di riwayat mana? Entahlah, katanya hadis. Itu tak tahu sumbernya dari mana. Itu bukan hadis. Kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis. Terus yang hadisnya yang mana? At-tahuru syu'batum minal iman. Kesucian. Kesucian itu merupakan cabang-cabang dari keimanan. Itu artinya. Atau dalam makna lain, kesucian itu cerminan dari keimanan. Kalau suci mesti dia bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Ya enggak, Pak? Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci mesti bersih. Air kelapa itu bersih, sehat lagi kalau diminum, tapi dia tak bisa mensucikan. Itu kalau kita kaji fikih tentang thaharah, dia enggak bisa mensucikan, enggak bisa pakai wudu, tapi dia bersih. Oleh karena itu tentang kesucian ini dia ya udah suci bahagian dari kebersihan. Jadi kalau sudah disebutkan at-tahuru syu'batun minal iman, kesucian adalah cabang-cabang dari keimanan. Berarti Islam itu mempedulikan suci lahir batin. Dan tercakup kebersihan dalamnya. Suci jiwanya, dirinya, fisiknya. Nah, itu tentang kata syu'bah tadi. Jadi syu'bah atau sya'ban artinya cabang. Apa hubungannya Sya'ban ini dengan bulan Sya'ban sendiri, dengan bulan Rajab, dengan bulan Ramadan? Orang yang berada di bulan Sya'ban, dia sedang mendapatkan banyak keberkahan, bercabang-cabang keberkahan. Itu maksud Sya'ban itu. Makanya disuruh itu setiap suku tasya'aba fihil barakah. Kemudian di bulan Sya'ban itu orang-orang bani-bani atau suku-suku di Arab itu di zaman dulu, mereka setiap suku masing-masing mencari air. Setiap suku berpisah-pisah, maka suku itu bahasa Arabnya sya'bun, syu'uban. Kan ada dalam Al-Qur'an itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, syu'uban. Suku-suku itu banyak sukunya, berarti bercabang-cabang suku. Sebetulnya kita ini dari Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian lahir anak Habil, Qabil, Labuda, Ikrimah, nanti bercabang-cabang. Nah, itu suku-suku jadi suku-suku, cabang-cabang dia. Nanti ada yang sampai ke mana? Akhirnya manusia sebanyak ini sekarang banyak pula suku-sukunya. Nah, itu dari kata sya'bun, syu'uban, tasya'aba, sya'ban. Nah, itu akar kata yang sama. Jadi apa maksudnya bulan Sya'ban? Bulan yang bercabang-cabang keberkahan. Kalau kita lihat dalam kamus, tasya'aba fihil barakah, bercabang-cabang keberkahan di dalamnya. Sehingga adalah Usamah bin Zaid bertanya, lam araka tasumu syahran. Saya tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa dengan sungguh-sungguh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain selain bulan Sya'ban ini. Mengapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah lebih banyak daripada bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan kan? Kalau Ramadan udah pasti banyak. Tapi di luar bulan Ramadan, Nabi paling banyak berpuasa itu kapan? Di bulan Sya'ban. Ditanya oleh Usamah, mengapa begitu ya Rasulullah? Zaka syahrun yawfulun nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia.
Kenapa bulan Sya'ban itu dilalaikan manusia? Karena dia berada diapit oleh 2 bulan mulia. Rajab bulan mulia, ini bulan Rajab bulan mulia nih. Ramadan bulan yang paling mulia, istimewa. Nah, Sya'ban ini tidak termasuk bulan yang 4 tadi. Maka karena dia ini tidak termasuk bulan haram, banyak orang melalaikan. Di saat orang lalai itulah aku berpuasa, kata Nabi. Nah, itu makanya karena banyak berkahnya. Di saat orang lalai, kita tidak lalai, itu banyak kebaikannya. Di saat orang tertidur di malam hari, kita bangun, di situ kehebatannya itu. Di saat orang lain anggap remeh bulan Sya'ban, Nabi tak mau menganggapnya. Bahkan kata Nabi, dasar yang kedua kata Nabi, zaka syahrun turfa'u fihil a'mal. Pada bulan Sya'ban itu diangkat seluruh amal hamba ini di hadapan Allah. Wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi itu senang dia saat amalnya diangkat dari dalam keadaan berpuasa. Nah, oleh karena itu ada namanya laporan tahunan. Laporan tahunan itu di bulan Desember atau bulan Sya'ban. Kalau dalam Islam, laporan amal kita ini ke Allah dilaporkan. Laporan dalam 1 tahun amal kita ini di bulan Sya'ban. Jadi karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan melaporkan seluruh amal hamba di hadapan Allah, maka disitulah Nabi berpuasa. Aku memperbanyak puasa ini karena ini adalah waktu di mana amalku diangkat di hadapan Allah. Aku senang saat amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Apalagi memang dalam riwayat itu disebutkan Allah bertanya kepada malaikat, waktu engkau angkat amal hambaku ini dia sedang apa? Dia sedang berpuasa ya Allah, kata malaikat. Disitulah Allah membanggakan hamba yang berpuasa ini. Apa kata Allah? Unzuru ila abdi, lihat hambaku, yada'u syahwatahu li, dia meninggalkan syahwatnya karena semata-mata untuk aku. Itu makanya Allah Ta'ala, aku yang memberi ganjarannya. Di persiapan menyambut Ramadan ini sudah dilakukan puasa-puasa itu sejak bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Makanya puasa di bulan Rajab itu juga dianjurkan. Kata Abdullah bin Abbas, kami menduga Nabi itu tak ada buka puasanya, tidak ada berbuka, puasa terus sepanjang Rajab. Tetapi setelah kami lihat lagi, ternyata ada juga berbukanya. Artinya dia banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak lagi di bulan Sya'ban. Jadi kalau diperkirakan 20 hari kira-kira ini, karena lebih banyak tuh. Intinya dia lebih banyak berpuasanya daripada tidak puasanya. Kalau begitu memahaminya, lebih banyak berpuasa daripada tidak puasa di bulan Rajab, boleh jadi diperkirakan 20 hari dia puasa, 10 hari dia tak puasa. Tapi di bulan Sya'ban itu hampir seluruhnya, mungkin diperkirakan agak-agak 25 sampai 26 27 hari. Itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena 2 bulan sebelum Ramadan tuh fisiknya udah terlatih berpuasa, nanti tinggal menikmati ibadah puasa tuh di bulan Ramadan full 1 bulan itu. 20, 25, 30. Karena dia nggak akan kaget lagi fisik. Kalau orang yang jarang-jarang puasa, tiba-tiba Ramadan puasa, kadang-kadang lain rasa perut itu. Enggak lain nih, tapi orang biasa. Makanya bulan Sya'ban itu juga kata Nabi enggak usah diporsir lagi setelah 15 bagi orang yang tak terbiasa puasa. Khawatir nanti tidak maksimal Ramadan. Tapi bagi orang yang sejak bulan Rajab dia sudah memperbanyak ibadah puasa bulan Sya'ban, tak apa-apa. Atau orang yang sudah selalu Senin Kamis 13, 14, 15 masuk ke bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dia tetap lanjutkan, tak apa-apa. Memang ada Nabi mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika masuk pertengahan Sya'ban jangan engkau puasa. Maka dalam syarahnya dalam Musnad Ahmad itu para ulama menjelaskan itu bagi orang yang tak terbiasa puasa.
Bagi yang dah biasa puasa, dia bisa lanjutkan terus. Nah, itulah tentang tambahan untuk bulan Sya'bannya. Rajab dan Sya'ban. Berarti kaji kita subuh ini Rajab dan Sya'ban. Karena memang doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke Ramadan. Ramadannya nanti Ramadan lagi kita bahas. Kalau Sya'ban bisa diperdalam bulan depan juga. Intinya di bulan-bulan baik ini jangan sampai terlewatkan amal-amal yang utama untuk meraih kebaikan yang lebih banyak. Itu Pak ya. Karena tak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Aqulu lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.